Oke bro, bayangin zaman dimana kalau kamu dituduh bohong bukannya disuruh kasih bukti, tapi disuruh duel sampai mati. Yap, di Perancis abad ke-14 kebenaran itu ditentukan bukan sama hukum, tapi sama siapa yang bisa bertahan hidup. Dan disinilah kisah tragis sekaligus epik antara Jean de Caroches, Jacques Legris, dan Marguerite de Thibouville dimulai. Awal ceritanya para prajurit Prancis lagi perang buat rebutan wilayah di Limoges. Pertempuran berlangsung singkat dan pasukan Prancis menang dengan mudah, kayak lawan bot di game perang ya. Di tengah para pejuang itu ada dua kesatria yang dulunya sahabatan banget, Jean de Caroches dan Jacques Legris. Dua-duanya gagah, loyal, tapi nasib mereka bakal belok tajam kayak tikungan sirkuit Le Mans. Ini kayak balapan MotoGP nih ya. Setelah perang usai, dua penjaga istana datang. Mereka nyuruh semua prajurit balik ke kerajaan buat melakukan sumpah setia ke pangeran. Ya udah, mereka berangkat. Setibanya di istana, suasana megah banget, penuh musik, bendera kerajaan, dan tentu aja para bangsawan yang lebih sibuk jaga gengsi daripada jaga negara. Waduh, di sana mereka ketemu sama Pangeran Pierre de Alençon, pewaris tahta yang tampangnya anggun tapi hatinya ya kayak politikus kita tuh yang lagi lapar kekuasaan. Saat upacara sumpah, Legris disambut hangat banget. Tapi begitu giliran Caroches maju, si pangeran langsung dingin, tatapannya sinis, mukanya judes kayak baru lihat mantan yang masih ngutang. Waduh. Padahal Caroches itu prajurit paling berani di medan perang. Beberapa hari kemudian, Legris datang ke rumah Caroches atas perintah pangeran. Katanya mau nagih hasil pertanian yang belum disetor. Masalahnya, musim itu lagi paceklik. Hasil panen jeblok dan Caroches belum punya uang buat bayar. Legris dengan gaya sok bijaknya itu bilang dia bisa bantu ngomong ke pangeran. Wah, terdengar baik banget ya kalau gini. Tapi kalau di dunia politik, tawaran bantuan itu biasanya ada embel-embelnya. Waktu berjalan karena butuh uang dan pengakuan, Caroches memutuskan buat ikut perang lagi. Di sana dia bertemu bangsawan bernama Robert de Thibouville dan lewat orang inilah Caroches kenalan sama putrinya, Marguerite. Cantik, lembut, dan cerdas. Tipe yang bisa bikin prajurit lupa medan perang ya. Nggak lama mereka pun menikah. Mahar dari keluarga Marguerite besar banget nih. Ada tanah, perkebunan, pokoknya harta yang bisa bikin hidup jadi nyaman. Sayangnya di dunia kerajaan, kata nyaman itu nggak pernah bertahan lama ya. Karena nggak lama setelah menikah, Pangeran Pierre malah menyita tanah mahar itu. Alasannya, Caroches masih punya utang ke kerajaan. Dan yang lebih nyebelin, tanah itu dikasih ke Legris. Yap, sahabatnya sendiri. Seketika hubungan mereka langsung renggang kayak tali sepatu putus. Caroches yang ngerasa dikhianati akhirnya ngadu nih ke Raja Charles. Tapi ya laporan rakyat kecil ke raja cuma masuk nggak pernah keluar. Petisinya ditolak mentah-mentah. Belum cukup sampai di situ, jabatan kapten benteng yang seharusnya diwarisi Caroches dari ayahnya malah dikasih lagi ke Legris. Dan alasan pangeran karena dia lebih pantas. Padahal jelas-jelas yang pantas cuma yang rajin nyium tangan pangeran. Caroches ngamuk, ia menuduh Legris penjilat dan pangeran sewenang-wenang. Tapi ya melawan bangsawan di zaman itu sama aja kayak nyerang naga cuma pakai sendok. Waktu berlalu, Legris makin dekat sama kalangan elit istana, sementara Caroches sibuk cari kehormatan di medan perang. Tapi nasib mempertemukan mereka lagi lewat Marguerite. Di sebuah pesta kecil, Marguerite yang datang bersama suaminya bertemu Legris. Awalnya cuma ngobrol biasa nih, tapi Legris mulai jatuh cinta. Atau lebih tepatnya, nafsu nih anaknya. Dia salah paham, Marguerite yang sopan malah dianggap memberi sinyal
Dari situ Legris mulai cari cara buat bisa dekat lagi dengan Marguerite. Dan disinilah tragedi besar itu dimulai. Suatu hari Courageous berangkat ke Paris untuk urusan perang dan gaji. Marguerite ditinggal di rumah bareng ibunya, tapi pas ibunya pergi, Marguerite sendirian. Tiba-tiba datang pelayan kerajaan bernama Adam Lovell. Katanya kudanya lagi diperbaiki dan dia butuh tempat buat istirahat. Marguerite awalnya nolak nih, tapi ada maksa. Akhirnya Marguerite ngalah dan ngizinin dia masuk. Nggak lama kemudian muncul Legris dari belakang. Ia bilang datang cuma mau ngomong, tapi ternyata niatnya lain. Marguerite diserang dan diperkaos. Setelah itu Legris ngancam agar Marguerite nggak cerita ke siapapun. Momen itu jadi luka paling dalam hidupnya, bukan cuma secara fisik tapi juga batin. Beberapa hari kemudian Courageous pulang, dia langsung sadar ada yang aneh nih. Marguerite kelihatan sedih, murung dan enggan bicara. Sampai akhirnya ia nangis dan cerita semuanya. Courageous marah besar demi kehormatan istrinya dan nama keluarganya. Dia menuntut keadilan. Tapi masalahnya, di zaman itu perempuan yang berani bicara malah dianggap pembohong. Ibunya sendiri nyuruh diam, takut keluarganya jadi bahan gosip. Tapi Courageous gak peduli nih, ia yakin kebenaran harus diperjuangkan. Kasus ini naik ke pengadilan kerajaan dan seperti dugaan, semua pejabat lebih berpihak ke Legris. Maklum, dia kesayangan pangeran. Marguerite malah dituduh berselingkuh dan mengarang cerita. Ini gila ya. Korban malah disalahin, kayak budaya victim blaming zaman dulu ya, ternyata udah eksis sejak abad 14. Ngerasa keadilan gak bakal datang, Courageous akhirnya ambil langkah terakhir, duel sampai Motiar. Sistem duel ini unik banget ya. Mereka percaya siapa yang menang berarti didukung oleh Tuhan. Kalau Courageous kalah, Marguerite dianggap bersalah dan dibakar hidup-hidup. Beberapa bulan setelah melahirkan anak laki-laki, hari duel pun tiba. Arena duel penuh sesak, rakyat bangsawan semua nonton. Legris datang dengan wajah percaya diri. Courageous menatapnya dengan amarah yang membara. Keduanya naik kuda, mengenakan baju besi penuh, trompet berbunyi, duel dimulai. Tombak patah, kuda roboh, pedang beradu. Pertarungan brutal ini bikin semua orang menahan napas. Legris sempat unggul tapi kemudian kudanya jatuh menindih kakinya. Courageous gak nyanyain kesempatan nih. Ia menyerang balik dengan seluruh tenaganya. Dan disitulah Courageous mengayunkan pedangnya terakhir kali, menuntaskan duel itu. Legris tewas, rakyat bersorak, dan bagi kerajaan itu artinya Tuhan sudah memutuskan Courageous dan Marguerite benar. Legris digantung berbalik di depan umum. Courageous kembali jadi pahlawan. Marguerite terbebas dari hukuman dan hidup damai bersama anaknya. Beberapa tahun kemudian, Courageous gugur di perang salib. Marguerite hidup lama, damai, dan gak menikah lagi. Mungkin karena satu kesatria keras kepala aja udah cukup buat seumur hidup.